semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali kita lanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu CRUD menggunakan framework kode igniter atau CRUD CI. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi tombol simpan, tombol hapus, dan tombol edit. Ya, semua tombol itu sudah berfungsi. Nah, pada video kali ini kita akan membuat tampilan dari aplikasi yang sudah kita buat pada video sebelumnya, yaitu tampilan yang lebih bagus menggunakan framework Bootstrap. Kita menggunakan framework Bootstrap. Di sini saya menggunakan template Bootstrap versi 3. Jadi Bootstrap itu adalah salah satu framework untuk membuat tampilan website kita lebih bagus, ya. Jadi bisa dilihat di situs resminya bootstrap.com. Nah, untuk template ini sendiri nanti akan kita cari di internet template-template yang gratis untuk tampilan admin, ya. Jadi nanti setelah kita dapatkan template gratis, itu yang akan kita gunakan di aplikasi pustaka ini. Oke. Baik, langsung saja. Untuk mencari template di internet itu sangat mudah, sangat gampang sekali. Kita hanya perlu memasukkan keyword yang tepat di mesin pencarian. Ya, saya contohkan di sini, misalnya saya mau mencari template admin, ya. Nah, di sini banyak yang keluar di mesin pencarian, ya. Kalian bisa buka yang mana saja. Cari yang memang fiturnya sesuai dengan kebutuhan kita dan gratis. Jadi template itu ada bermacam-macam fitur. Ada fitur-fitur misalnya data table, bentuk buttonnya, bentuk layoutnya. Jadi jika kita sudah menemukan template yang bagus menurut kita dan nyaman dilihat, itu bisa kita ambil. Nah, saya contohkan di sini, saya ambil yang ini, yang SB admin ini saya lihat. Nah, misalnya seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat tampilan. Nah, ini free download untuk template yang seperti ini. Nah, ini setelah saya download, ini setelah di-download untuk tampilan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Setelah saya ekstrak zipnya, itu hasilnya seperti ini. Ini isi dalam yang saya download tadi. Nah, yang harus kita cari itu yang bentuk seperti ini, yang ada file-file HTML seperti ini. Oke. Nah, baik, kita sudah mendapatkan template. Nah, nanti kalian tidak perlu download lagi. Ini sudah saya letakkan di bawah video ini, jadi bisa di-download, ya, untuk template yang kita gunakan sekarang ini. Jadi cara pencari template itu seperti ini, lebih kurang cari yang gratis. Nah, coba saya review ini. Saya mau lihat fiturnya. Fitur yang dilihat apa aja? Yang pertama, bentuk formnya. Bentuk formnya itu seperti apa? Button. Nah, bentuk buttonnya ada yang seperti ini. Selanjutnya tabel. Nah, tabelnya bentuknya seperti ini. Selanjutnya page, ada bentuk loginnya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi yang perlu kita lihat itu adalah fitur-fitur seperti ini. Baik, template sudah kita download untuk aplikasi pustaka kita.
Selanjutnya kita kembali ke aplikasi kita. Ya, kembali ke aplikasi kita ini. Nah, template yang sudah kita download tadi, itu ini ya foldernya. Nah, Start Bootstrap 2. Ini Bootstrap 3 ini. Namanya Start Bootstrap SP admin, nama templatenya. Nah, untuk melihatnya ini ya, klik indeks ini, nanti dia akan jalan seperti ini. Nah, ya, di sini ada fitur yang tidak ada. Apa itu? Fitur adalah form inputnya. Ya, tidak ada di sini form input. Bentuk form inputnya tidak ada. Tidak masalah. Kita nanti pakai yang general saja. Modalnya sudah ada ya, logout ini. Oke, selanjutnya template yang sudah kita download ini, indeksnya ini nanti kita copy ke aplikasi kita. Aplikasi kita yang lama adalah Pustaka foldernya, ya. Pustaka itu kita buka dulu text editornya. Buka file pustaka kita yang sudah kita buat kemarin, ya. Buka filenya, itu ada di sini. Oke. Ini file yang kita buat sebelumnya, ya. Di controller itu ada controller buku. Selanjutnya di model ada model buku, di view ada view edit buku, view tabel buku, dan tambah, ya. Nah, yang mau kita rubah itu adalah view-nya tabel buku, view edit buku dengan tampilan dashboard. Oke. Sekarang kita buat satu file. Itu di dalam folder view, ya. Bagi yang menggunakan Sublime Text, klik aja di sini, klik kanan new file, atau bagi yang tidak menggunakan Sublime Text, tidak tampilan seperti ini, buka folder pustaka, selanjutnya buka sistem, buka application, selanjutnya dibuka controller, buka view, folder view. Di dalam folder view ini bikin satu file namanya index.php. Ini ya, kita buat file baru, simpan dengan nama index.php, simpan dalam folder view. Oke. Selanjutnya, isi dari index file PHP ini kita copy dari template yang sudah kita download tadi. Ya, kita lihat mana dia, ini. Template yang sudah kita download tadi, kita lihat indeksnya ini. Kita ambil codingnya. Klik kanan, open with Sublime Text. Nah, kita ambil codingnya ini. Ya, ini di Ctrl A aja, Ctrl A. Paste di sini. Nah, ini simpan. Oke. Setelah itu, kita kembali ke controller C buku di sini. Kita panggil index PHP ini. C buku ini. Di C buku ini ada di function indexnya itu sekarang tampil, ya.
Di sini TBL buku. Nah, yang perlu kita ganti adalah TBL buku ini kita ganti dengan indeks. Ya. TBL buku tadi itu kita panggilnya di sini. Buat variabel baru namanya konten TBL buku. Nah, simpan. Oke, itu indeks. Coba kita lihat aplikasi kita. Ini di refresh. Nah, tampilannya masih seperti ini ya, berantakan. Tidak masalah, karena ada beberapa file yang belum kita masukkan ke dalam folder project kita. Oke. Yang kita copy tadi adalah coding indeksnya. Nah, sekarang kita kembali ke folder template yang sudah kita download tadi. Jadi, folder template yang sudah kita download ini jangan diubah-ubah. Yang perlu kita ubah hanya project aplikasi kita saja. Ya, kita hanya mengambil beberapa coding di sini. Nah, kembali ke folder template yang sudah kita download. Di dalam folder template itu ada lagi beberapa folder CSS, image, JS, SCSS, vendor. Di dalam template ini ada ini. Nah, ini kita copy semua folder ini, foldernya saja. Kita copy, kita pastikan ke dalam project kita. Project yang mana? Project ini, pustaka. Pustaka, pastikan ke dalam pustaka ini, buat satu folder dulu. Buat satu folder, bikin namanya aset. Pastikan ke dalam folder aset ini. Nah, kita sudah pastikan ini ya. Ini yang dari template. Jadi, folder-folder yang di template, kita copy, pastikan ke dalam project kita, ke dalam folder aset. Kenapa tidak harus aset namanya, boleh namanya apa saja. Ya, tidak harus aset namanya. Kenapa taruh di tabel aset? Supaya folder aplikasi kita lebih rapi. Selanjutnya, setelah kita copy folder-folder yang dari template yang kita download tadi, kita pindahkan ke dalam project kita, folder project kita, yaitu dalam folder aset. Sekarang akan kita panggil file-file ini yang ada di indeks. Kita kembali ke indeks.php di project kita. Nah, ini kita sesuaikan coding-coding ini, ya. Ini kita tambahkan PHP buka echo base URL titik kutip aset garis miring kutip titik koma tutup PHP. Oke, ini ada yang tinggal. Di sini have base echo base URL titik echo base URL titik kutip aset.
Oke. Selanjutnya ini kita copy, paste ke sini. Lihat. Yang ini, yang base ini kita copy. Paste ke sini. Oke, selanjutnya ke bawahnya juga. Yang di bawahnya, paling bawah itu ada script ini, sama kita copy yang tadi, paste ke sini. Ini paste ke sini, paste, paste, paste. Coba kita lihat ini. Nah, ubah ya. Di refresh lagi. Ini aplikasi pustaka kita. Jadi saya jelaskan. Base URL ini adalah library yang sudah kita buat di pengaturan awal dari video awal yang sudah kita buat tentang pembahasan CI ini untuk memanggil file-file yang ada dalam folder aset, yaitu vendor. Di sini kita manggil yang ini. Nah, di dalam folder aset ya ada vendor. Nah, bootstrap, CSS. Nah, ini file-file ini. Jadi kita tidak perlu mendesain awal tampilan untuk template ini. Jadi kita cukup seperti itu aja pengaturannya. Nah, ini tampilannya setelah di refresh ya. Oke, selanjutnya untuk indeks PHP sudah. Sekarang untuk tampilan ini kita rapikan. Menu yang kita perlukan saja yang diletakkan di sini. Oke, untuk menu yang pertama itu adalah dashboard. Menu dashboard ada. Yang kedua adalah data buku. Yang ketiga adalah laporan. Yang keempat adalah user. Oke, jadi ini yang di samping kiri ini kita hapus di indeks.php. Jadi yang kita tinggalkan yang kita pakai saja. Apakah pencarian ini nanti kita pakai? Jika tidak, ini kita hapus. Apakah ini kita pakai? Jika tidak, ini kita hapus. Oke. Nah, di sini ada gambar kosong ya. Kita lihat di sini. Gambar itu ada di sini. Jadi caranya itu seperti ini. Misalnya, saya sekarang ini mau merubah ini, ya. Ini mau saya munculkan gambarnya. Jadi saya harus pastekan lagi base URL tadi di posisi ini. Jadi untuk mencari ini, saya lihat tulisan ini, Valerie Luna. Nah, saya find aja di sini, saya cari F Valerie. Nah, ini dia. Ya, berarti gambar tuh daerah sini. IMJ, SRC, nah ini. Nah, gambarnya itu rupanya dia ambil secara online, jadi nggak bisa kita munculkan, nggak masalah ya. Kita lihat template aslinya apakah seperti itu juga. Ini template aslinya. Saya klik indeks ini. Nah, sama ya, nih. Jadi nggak masalah. Ketika kita kembali ke sini. Nah, selanjutnya untuk menu dulu kita rapikan ya. SB admin ini kita ganti pustaka, das ini kita ganti menunya. Nah, untuk mengganti tulisan SB admin 2 ini menjadi perpustakaan nama aplikasi kita, itu cukup cari tulisan ini saja di template index.php yang sudah kita copy paste ke project kita di sini. Ya. Di sini tulisannya SB admin, kita ketik di sini, kita cari di sini SB admin. Nah,
Yang pertama kita ganti ini atasnya. Ini adalah title untuk ininya. Ini SB admin. Ini kita ganti dulu menjadi perpustakaan. Yang kedua ini SB admin yang tadi. Ini kita ganti perpustakaan. Simpan. Kita lihat, refresh. Berubah ya. Ini perpustakaan. Angka 2-nya itu bisa kita hapus. Nih. Nah, jadi ini aja disimpan. Oke. Selanjutnya, menu-menu ini kita hapus. Ya. Kita hapus menu ini. Yang pertama itu kita tinggalkan bagian utilities ini, kita tinggalkan saja, nanti kita pakai ya untuk setting. Nah, kita cari ini, yang kita hapus adalah komponen, page. Udah, komponen sama page ini kita hapus, kita chat dan tabel ini kita tinggalkan. Komponen, kita kembali ke menu, ke index.php, kita cari saja, letak menu komponen itu ada di bawah biasanya. Kalau susah menemukannya, di Ctrl F, cari komponen. Nah, ini dia. Ya. Di sini ada menu komponen itu tandanya apa? Ada LI. Ini ya. Jadi dihapus dari sini. Hapus. Simpan. Kita lihat hasilnya. Hilang ya. Jadi untuk menghapus ini, jangan sekali hapus semuanya. Kita hapus, satu kita simpan, kita refresh, project kita hilang nggak? Nah, supaya nanti kalau misalnya salah hapus kita tinggal di Ctrl Z, di undo. Oke, makanya template aslinya itu, template bawaannya itu jangan sampai kita ubah-ubah, dia tetap ada. Ya, jadi suatu saat nanti template kita ini ada salah hapus, kita bingung melihat codingnya, nah kita kembalikan lagi ke template awalnya ini, kita copy di indeks HTML ini, kita pastikan lagi di indeks PHP punya kita. Oke, sekarang kita hapus lagi untuk utilities tadi, tidak perlu kita hapus, tapi kita ganti namanya. Mana utility ini? Kita ganti namanya jadi setting. Di dalam setting itu ada beberapa menu nanti, yaitu user ya. Satu aja. Ini custom utilitiesnya, pengaturan user kita buat. Ini tulisan mana yang berubah? Pengaturan user, kita refresh. Lihat setting sudah berubah. Pengaturan user ini sudah berubah, yang ini ya. Nah, sekarang kita ganti yang color ini menjadi user. Tambah user. Tambah user. Oke. Kita lihat. Refresh. Tambah user sudah ada ya. Nah, untuk 3 menu ini kita hapus, kita pakai satu ini aja. Tambah user berarti ini kita hapus dari A ini sampai ke sini. Hapus, simpan, lihat lagi project kita. Oke, udah tinggal satu ya. Oke. Sekarang page ini kita hapus, menu page dari sini. Dia dikasih tanda kok, ini dia. Navigasi item page collapse menu katanya. Jadi dari sini, dari LI ini. Jadi kalau kalian klik LI ini, dia kasih tanda di bawah itu penutupnya. Jadi dari sini sampai sini dihapus. Nah, simpan, kita lihat aplikasinya. Oke, udah ada. Sekarang kita ke chart itu. Ini kita hilangkan aja interface, ada add-on, ini nggak perlu ya. Kita hilangkan tulisan itu, letaknya itu ada di sini, ini dia. Ini kita hapus div-nya ini, linknya kita hapus. Kita lihat lagi, udah hilang ya ini. Selanjutnya untuk HR ini coba kita hapus, simpan,
Oke, udah seperti ini lebih kurang. Di dashboard nanti. Selanjutnya untuk menu chart ini kita ganti dengan data buku. Yang ini tabel ini kita ganti dengan laporan. Oke, kita lihat. Nah, sekarang untuk data buku dan laporan ini kita pindahkan ke atas di bawah dashboard. Yang paling bawah itu biasanya setting ya. Kita pindahkan ke atas. Cara memindahkannya ini kita hapus dulu ini. Cara memindahkannya itu ini kita copy, Ctrl X atau di cut, pastikan di atas setting, berarti di sini letaknya di bawah dashboard. Di sini. Stay, simpan, lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Buku, laporan, setting. Oke. Untuk merubah icon di bawah ini ada icon tanda kunci, icon tabel, icon grafik, ya. Kita lihat di sini ada dashboard itu ikonnya itu ini nama ikonnya, ya. Sekarang kita balik nama ikonnya itu data buku ini kita ganti dengan tabel, ya. Tabel. Di sini kita ganti chart. Save. Kita lihat. Salah, tidak muncul. Jadi ini kita copy saja. Dari sini kita copy, kita cut aja, cut, pastikan ke sini. Selanjutnya ini kita cut, pastikan ke sini. Kita lihat, simpan. Nah, udah pindah ya. Oke. Selanjutnya untuk menu sudah ya. Sekarang bagian atas ini kita hilangkan. Search ini kita tidak pakai, ini tidak dipakai, ini tidak dipakai. Yang kita pakai nanti ini aja untuk logout ya. Jadi ini yang di atas ini kita hapus. Gimana cara menghapusnya? Ini letaknya itu di atas, kita cari search force ini ada kan tulisannya search force. Coba kita cari, Ctrl F, nah ini dia. Search force, berarti yang perlu dihapus dari sini sampai sini. Coba hapus, simpan, refresh, hilang ya. Sekarang ini kita hapus yang dua ini, pesan ini. Berarti dia dekat-dekat di sini. Apa isinya ini ada alert center. Ini tulisan alert center, kita lihat codingnya alert center. Nih ya, alert center sama message center. Berarti kita hapus mulai dari sini sampai message center. Oke, kita hapus dari sini. Ini ya, dia kasih tahu ini ada tandanya di blok sampai ke bawah sampai sini. Hapus, simpan. Kita lihat. Ini harusnya hilang ini. Ini tanda ini. Oke, hilang ya. Sekarang yang ini kita hilangkan. Ini message center. Dia akan dikasih tahu kok ini ada komennya. Jadi setiap template itu biasanya ada komennya. Ini kita blok sampai ke batasnya itu adalah di sini. Coba hapus, disimpan, lihat hasilnya. Oke. Udah. Oke. Nah, untuk ini kita tinggalkan
setting dan logout saja. Activity log sama profil ini kita hapus, ya. Dimana nyarinya sama seperti kita cari tadi, Valerie Luna ini kita cari di codingnya. Luna. Nah ini. Yang perlu kita hapus yang pertama profil nih, dari A ini sampai A tutup dihapus. Selanjutnya activity log ini kita hapus dari A buka sampai A tutup. Kita tinggalkan setting dan logout. Simpan. Kita lihat. Ini Valerie ini kita ganti nanti ya. Nanti aja kita ganti. Refresh. Harusnya tinggal 2. Nah, setting dan logout. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini, ke indeks. Untuk indeks, ya, untuk indeks ini, dashboard ini kita hilangkan, bukan tulisannya, tapi ini komponen-komponen dalam ini kita hilangkan, kita pindahkan ke tempat lain, ya. Sekarang kita buat file baru di dalam folder view sini. Buat file baru, klik kanan, new file, simpan. Namanya itu dashboard, saya singkat aja dash.php. Ini untuk tampilan dashboard, ya. Simpan. Isinya adalah tampilan ini. Dari sini, ini sampai ke sini. Ini isinya untuk dashboard.php ini, dash.php ya. Dimana kita ngambil coding ini, yaitu di indeks PHP di sini, ya. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Kita lihat di sini. Di sini ada tulisan ini kita copy, kita kembali ke sini, paste. Nah, ini mulainya itu dari sini, dari div row ini ya, dari div row ini. Ini general report ini punyanya siapa nih? Dashboard general report. Oh ini ya, nah, ini nanti aja ya, general report enggak. Dari sini, dari row ini kita blok sampai ke sini. End of main content, itu ada dia kasih tulisan. Ya. Coba kita copy, kita pindahkan, bukan kita copy, kita cut aja. Kita simpan dulu, coba kita refresh ini. Nah, ini hilang ya. Harusnya ini tidak semua, jadi ini kita kembalikan, Ctrl Z, kita copy yang bagian dari sini aja. Ini kita copy, paste ke sini ke dashboard, paste, simpan. Nah, yang di indeks kita hapusnya mulai dari sini, konten kolom ini kita hapus mulai dari sini sampai sini, simpan. Jadi ini nanti bisa tempat dari sini ya, salah tadi ya, dari sini, dari row itu di copy sampai sini, di copy, pastikan ke sini ke dashboard, simpan. Selanjutnya yang ini kita hapus. Nah, ini nanti ada tempat teks, kita refresh. Nah,
yang di atasnya masih salah tempat. Yang ini belum. Oh, dari sini kita ngopinya. Dari sini. Dari sini ya. Kita ulangi. Jadi kopinya itu dari sini, dari tampilan ini. Jadi ini tadi adalah earrings monthly. Berarti dari sini. Sini terus ke bawah sampai ke penutup di terakhir sebelum putar. Nah, di sini Ctrl X atau di cut saja. Pastikan ke sini ke dashboard titik PHP. Ini kita lihat hasilnya. Nah, hilang ya. Nah, ini nanti ini kita tandain dulu. Ini kita tandain ini nanti ada tempat coding di sini ya. Ini kita tandain. Kita kasih komen tempat konten. Oke. Udah, ini udah kosong. Generate report ini kita hapus saja, nggak dipakai. Mulai dari A ini, A buka sampai A tutup, hapus, simpan. Oke, udah ya. Nah, lebih kurang template kita seperti ini sekarang. Selanjutnya, kita ke controller buku. Sini. Di controller buku tadi sudah kita buat sebuah variabel konten ya. Sebuah variabel konten isinya tabel buku. Ya kan? Tabel buku ini harusnya karena dia berada di indeks, jadi pertama kali aplikasi kita buka dia itu yang muncul adalah dashboard ini. Maka yang muncul pertama adalah dashboard. Jadi tabel buku ini kita ganti dashboard. Apa namanya? DASHH namanya tadi kita buat di controller di view, folder view. Jadi ini kita ganti dash. Jadi penjelasannya seperti ini. Ketika aplikasi pertama kali dijalankan, yang dipanggil adalah function index. Di dalam function index ini ada variabel tampil dan konten. Yang pertama kali dipanggil nanti adalah konten. Konten itu memanggil view dash ya dengan tampilan indeks PHP. Nih. Ya. Nah, konten ini kita panggil di sini di indeks PHP. Yang kita tandain tadi di sini letaknya ya. PHP buka kemudian masukkan variabel konten yang sudah kita buat tadi ya. Di sini string this load view buka kurung string konten PHP tutup simpan. Ya, diulang seperti ini. Oke, kita lihat refresh. Nah, balik lagi. Dia memanggil ini dashboard ya, pustaka dashboard. Oke. Kalau coba ini saya hapus, dia pasti error. Nah, error ya. Makanya konten ini dari mana? Dari controller buku tadi ini konten. Memanggil file dash.php yang ditampilkan di file index di PHP. Itu, paham ya? Selanjutnya di situ kita tambahkan satu. Ini kita mau ganti ini dashboard ini, kita mau buat title di sini, ya. Ini kita buat variabel baru sama judul. Selanjutnya di sini adalah dashboard. Nah,
variabel ini kita panggil lagi di index PHP. Ini kita copy saja, copy. Kita pastikan di tempat tulisan ini mana? Dashboard. Di sini. Jadi nanti fungsinya ketika kita berpindah menu di sini, dashboardnya berubah jadi tulisan yang lain. Itu fungsinya. Judul ini kita paste ke sini, ini kita ganti judul. Ini bukan view lagi, bukan gini, ini aja. PHP buka, echo, string, judul, PHP tutup. Saya lihat. Ada yang, ininya, judul nggak ada katanya, dia nggak kenal. Buku itu judul ini, echo paste judul PHP buka. Ya katanya salahnya itu ada di syntax error judul, dia nggak kenal namanya judul itu apaan. Oh, ini komanya tinggal. Koma, koma. Simpan. Oke. Tanda komanya tadi tinggal di sini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita klik, ketika kita klik data buku ini, yang muncul itu adalah file tabel buku ini yang muncul. Ya. Nah, kita kembali ke indeks PHP. Kita cari menu ini, data buku, cari menu itu di indeks PHP. Data buku. Nah, ini ya. Selanjutnya untuk have-nya ini kita ganti dengan link. Have-nya itu kita ganti dengan link ini. PHP buka. PHP buka, echo, base URL, PHP tutup. Selanjutnya panggil kontrol buku, C buku, oke. Nah, lebih kurang seperti ini. Untuk data buku kita simpan, kita lihat menu. Ini data buku. Nah, dia masih ke sini ya. Nah, dashboardnya belum kita buat menunya. Di dashboard ini kita copy saja. Copy yang ini, pastekan ke dashboard ini. Paste. Press. Nah, dashboard udah bisa diklik ya. Nah, sekarang data buku ini. Ketika kita klik data buku ini, di sini tampilan tabel buku dan font input tabel buku yang ada di
file tabel buku di dalam folder view. Ini harusnya yang tampil. Nah, kita kembali ke controller buku, C buku. Kita buat sebuah function di sini. Kita tambahkan sebuah function. Ya. Public function data namanya. Data. Ini buka kurung. Itu adalah string data sama dengan array. Di dalam array ini ada satu judul dulu, judul data buku, list daftar data buku, daftar data buku. Oke, selanjutnya kita buat yang kedua adalah variable content. Sama kan ya, ini tadi kan konten di judul, karena dia panggil satu tempat. Sama dengan di sini adalah kita memanggil filenya tbl buku, ini kita panggil. Jadi tbl buku, namanya harus sama dengan nama filenya. Oke, tbl buku ini isinya itu ada di sini. Kita lihat for each-nya kemarin tampil ya. Nah, di function data ini kita copy pastekan ke sini. Oke. Setelah itu ini jangan lupa komanya, koma. Setelah itu ini titik koma, bawahnya itu string this load view index tampilkan yang di dalam data array, titik koma. Nah, dikurang seperti itu. Nah, ini data yang nama function ini index. Nah, yang kita panggil untuk menu-menu di index.php itu adalah functionnya ini. Simpan, hapus, data. Nah, sekarang ketika kita klik menu buku ini, munculnya harusnya itu adalah tbl buku php ini. Nah, tbl buku php ini sudah kita masukkan ke controller dengan nama functionnya adalah data. Sekarang data ini kita letak, function data ini kita panggil di index.php. Di menu tabel buku, data buku di sini. Nah, di sini tadi kontrol buku garis miring data. Nama kelasnya buku, nama functionnya data. Nah, seperti ini. Simpan. Kita lihat aplikasi kita di refresh. Ada yang tinggal sama dengan. Nah, coba lihat di controller buku, dia ngasih tahu kok. Di sini ada di C buku line number 21 katanya. Line number 21. Yang ini. Oh, ini yang tinggal nih. Nah, tuh tanda itu yang tinggal. Refresh. Oke. Dashboard. Selanjutnya kita ke menu ini. Nah, ini linknya di bawah ini. Nanti coba lihat kalau menunya kita arahkan. Nah, C buku data. Kita klik ini. Nah, muncul ya. Udah muncul. Klik dashboard, muncul ini. Klik buku, muncul ini. Sekarang, untuk tabel data buku, ketika kita klik data buku ini, kita hanya menampilkan tabel saja, form inputnya nanti lain ya. Jadi data buku itu kita modifikasi
TBL buku ini kita modifikasi ya. Tambahkan satu file lagi di folder view. Selanjutnya klik new, simpan dengan nama add buku atau tambah buku titik php. Simpan. Nah, apa isi codingnya? Isi coding dari add buku PHP ini adalah form input. Nah, yang ini. Ini dari div ini kita copy sampai div sini. Cut, langsung di-cut aja. Simpan, pastikan ke add buku di sini. Paste, simpan. Nah, kita lihat sini refresh. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk dashboard tadi ya, untuk dashboard tadi ini kita hapus yang nggak kita pakai, ini kita hapus ya, yang nggak kita pakai kita hapus saja. Kita hapus beberapa yang ada di dash.php. Ini dash.php ini nanti aja. Kita selesaikan dulu menu data buku ya. Nah, kita rubah tampilan tabel ini untuk add buku ini kita abaikan sementara. Nanti kita ke sini, kita ke TBL buku dulu. Kita akan merubah tampilan tabel ini ya, lebih bagus. Merubah tampilan tabel ini menjadi lebih bagus. Gimana cara berubahnya? Kita lihat template bawaan, buka template bawaannya itu indeks. Kini kita klik bentuk tabelnya itu nih, tabel. Nah, seperti ini bentuk tabelnya. Ya. Jadi ini kita copy bentuk tabelnya ini dengan cara masuk kemana? Di sini ada bootstrap tabel HTML. Nah, ini tabel di sini. Klik kanan, open with. Nah, ini kita cari tabelnya itu. Tabelnya itu letaknya gampang nyarinya. Nah, ini tabel ini. Jadi yang kita ambil itu adalah yang pertama, ininya. Nama tabel ini kita copy. Copy, buka project kita, pastikan ke sini. Paste. Ya, ini div ini kita hapus aja. Div dihapus. Simpan. Selanjutnya bentar, kita mau ngambil tabel yang mana? Coba lihat ya. Nah, kita mau ngambil nih dari sini, mau kita ambil sampai ke sini. Ya, berarti apa tulisannya? Data tabel example. Kita lihat di. Nah, berarti kita copy dari sini. Dari sini aja. Dari data tabel ini kita copy sampai sini. Sampai head ya, sampai head kita copy. Pastikan ke sini. Stay. Nah, lebih kurang seperti ini. Ya, jadi ini kita rapikan dulu biar coding kita itu bagus. Oke. Sekarang kita lihat lagi ke sini. Dia pakai head, tutup head sama t-foot. Pakai footer dia, pakai foot sama T-body. Oke. Kita tambahkan di sini T-head. Jadi bentuk tabel itu seperti ini. Nah, nih. Tapi ini nggak usah ya. Bawahnya nggak usah, di atasnya aja. Di T-footnya nggak usah kita copy. Selanjutnya ini bodinya kita copy nih. Body. Kita pastikan di tabel kita itu di sini. Sepertinya di sini deh. Oke, di sini harus ada body tutupnya.
Nah, gitu. Ya. Coba kita refresh. Oke ya, tabel kita udah bagus. Tabel sudah bagus. Nah, sekarang masih ada yang kurang, yaitu tabel bawaannya itu ada ini, form pencariannya. Dan ada pilihan tampilan datanya. Nah, sedangkan tabel kita belum ada. Nah, gimana cara memunculkannya? Ini namanya data table ya. Template data table. Jadi kalau Bootstrap itu dia sudah include seperti ini. Jadi kalau kalian mencari template, cari fitur-fitur yang memang kita butuhkan. Kalau misalkan butuh data table, tampilan data table, ya cari template yang ada menyediakan data table seperti ini, karena tidak semua template yang menyediakan ini. Ya, kadang cuma tabel biasa saja. Nah, template yang kita pakai hari ini adalah template yang memang sudah sesuai kebutuhan kita. Yang pertama, kita butuh data table, bentuk tabelnya seperti ini. Yang kedua, kita butuh dashboardnya, ya. Yang ketiga, kita butuh menunya, logoutnya, udah, kita cuma butuh itu. Oke, kita kembali ke sini. Selanjutnya kita mau memunculkan fungsi cari di tabel itu. Yang pertama adalah kita harus mengcopy JavaScript di sini. Ya, di sini ada JavaScript-nya biasanya. JavaScript-nya itu untuk data table. Nah, ini untuk yang di atas, yang di tabel HTML ini kita copy. Kita lihat di indeks sudah ada apa belum. Nah, belum. Copy, pastekan di bawah sini, di indeks PHP. Paste, simpan. Selanjutnya ini kita copy, pastekan ke sini, paste. Save. Oke. Lihat. Nah, pada berubah. Selanjutnya, kita ke JavaScript-nya kita cari untuk data table ini, karena ada tabel ID data table. Data table, oke. Ini kita copy dari sini. Copy, pastikan ke indeks PHP kita paling bawah. Paste, simpan. Ini kita copy base URL-nya. Jadi base URL ini jangan lupa simpan. Oke. Oh, ada yang salah. Vendor.js demos, dan ada yang tinggal itu kutip ya kayaknya. Ini bagian ini. Pasti. Ini kita copy. Yang ini kita copy. Paste ke sini. Paste ke sini. Simpan.
OSRC nya tinggal copy di sini. Ini kita copy, paste di sini, copy paste di sini, copy paste di sini, simpan. Nah, muncul ya. Nih. Selanjutnya kita lihat lagi yang perlu di copy di tabel HTML ini adalah tadi sini sudah, ini kita lihat di admin win.css di indeks PHP kita sudah ada apa belum. Min.css sudah ada. Selanjutnya vendor CSL min.css sudah ada juga. Ya, ini masih ada yang kurang. Coba lihat ini tampilan teksnya ini masih belum responsif. Berarti ada file yang kurang. Di sini kita cari Stack for JavaScript, jQuery, bundle. Coba kita lihat di sini. Sudah ada. Ini sudah ada. Ini izin sudah ada. Jadi yang tidak ada yang kita cari kita pindahkan sana, data table demo. Oke, sudah. Berarti yang di sini yang kurang itu CSS-nya. CSS-nya kita lihat di sini. Coba ini kita copy semua. Copy, pastekan di indeks kita. Pastekan di indeks kita. Paste. Selanjutnya ini kita ada sebenarnya. Udah ada, yang belum ada tuh ini ya. Kita coba saja. Copy, paste sini, paste, simpan, refresh. Oke, selanjutnya itu untuk tabel ini udah berfungsi ya. Nah, ini kenapa dia seperti ini? Ini ada salah letak di tabel buku. Nah, ini.
Ini harusnya mungkin bukan di sini. Ctrl X, paste di sini, save. Tapi bukan di sini, karena dia kalau mencari itu dia harusnya di T-body ini di sini berarti. T-body ini, Ctrl X, paste di sini. Simpan, refresh, cari. Nah, harusnya seperti ini ya. Nah. Oke. Ini kita tutup. Bentar, kita lihat. Nggak ada. Sebenarnya sudah sama ya. Ya, sudah sama sebenarnya. Oke, kita lanjut. Jadi lebih kurang bentuk data table itu seperti ini. Ya, data table itu di template admin bawaan Bootstrap seperti ini. Jadi dia sudah menyediakan fasilitas pencarian untuk data yang ada di table dan show entry-nya. Kalau saya klik di sini 100, dia akan muncul satu data karena data kita cuma ada 4. Oke, kita lanjut ke sini. Ini kita ganti data buku. Tabel buku, bukan data, tabel buku. Nah, ini kita ganti. Nggak usah tabel buku, di sini kita buat form tambah aja. Sebelum ke sini, kita ke sini dulu, ke tampilan delete update ini kita buat bagus ya tombolnya. Kita lihat bawaan dari template-nya ini ada button, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada button-buttonnya. Kita ambil yang ini aja. Yang ini. Berarti kita buka ini, buka template-nya itu yang di button HTML, klik kanan, open with. Kita cari yang button yang bagus, itu kita ambil yang mana? Kayaknya yang bagus yang ini, yang bulat aja. Seperti ini kita copy, kita cari di sini di template-nya. Coba tutup aja. Kita cari di template-nya ini, paste. Ini ya, kita mau nyari ini. Copy, Ctrl F, paste. Nah, ini dia. Kita mau ambil yang ini tadi, yang tombol hapus dulu. Yang gambar tong sampah itu letaknya adalah di dia warna merah, itu warning. Nah, ini kita copy kelasnya aja, kita copy dari ini aja, semuanya aja. Dari A buka sampai A tutup, pastekan ke sini. Yang lama jangan dihapus dulu, paste ke sini. Selanjutnya kita copy yang dalam help ini, kita cut aja, cut, pastikan ke sini yang ada tanda pagar ini. Save. Ini yang lama dihapus. Selanjutnya untuk yang edit, nih, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini berarti dia bukan warning, bukan yang ini, tapi yang ini, class tagger ini harusnya ya. Kelasnya aja kita copy, kelas sampai sini, kelas. Nah, ini paste. Nah, yang ini dipaste, simpan, lihat hasilnya. Nah, ini hapus ya. Selanjutnya update-nya. Untuk update ini
Ini kita copy saja. Kita ambil yang mana ya? Update itu kita harusnya gambar pensil, tapi di sini tidak ada gambar pensil. Kita ambil yang ini aja, yang nomor 2. Setelah Facebook itu yang nomor 2, kita lihat saja nama ikonnya. Ini ada Facebook nih, ikonnya mati yang ini. Copy, ini copy, paste di sini, enter, paste, linknya kita ambil, pastekan ke sini, yang lama dihapus, simpan, lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini untuk edit, ini untuk hapus ya. Cuma untuk edit ini kita ganti gambarnya. Kita ganti gambar edit itu apa ya? Jangan cek, tapi coba kita buat, karena di Bootstrap itu icon-iconnya itu bisa sih kita cari iconnya. Coba pensil, bisa nggak? Nggak ada. Update, coba kita buat. Nggak ada juga. Ini coba kita lihat, ikhlas, coba ini Vaspa edit. Nah, namanya edit ya, ini kita ganti edit. Nah, seperti ini. Oke, sudah bagus tampilannya. Selanjutnya ini belum, dia belum full ini sepertinya ya. Tabel ini belum full. Kita kembali ke tabel buku. Nah, di tabel TBL buku PHP ini kita ganti di sininya MB4. Coba kita buat 12, save. Bukan di MB-nya. Berarti ini letaknya di konten, indeks PHP dibuka. Kita lihat di konten sini, dia masuk ke row, judul, dia harusnya di sini full sampai ke samping. Berarti letaknya di sini. Ini kita copy yang ada di dashboard, kita copy, pastikan ke sini, paste, tutup div-nya lagi, kita buat 12, simpan. Nah, itu ya, dia harusnya besar seperti ini. Oke, jadi di indeks PHP kita tambahkan kode ini ya, jangan lupa ditutup div-nya. Ini adalah kode untuk
membuat ukuran dari konten tempat tabel ini atau konten sebelah kanan ini maksimalnya itu 12 ya. Maksimal dari bootstrap itu 12. Dari sidebar ini sampai ke sini. Oke. Sekarang kita lanjut. Tambah buku ini kita ganti dengan sebuah tombol ya. Kita ganti dengan sebuah tombol, yaitu ini tadi nggak usah kita rubah ya. Tombol tambah ya. Kita cari tombol yang bagus di sini. Tombol yang bagus, buttonnya itu kita ambil yang ini aja deh. Yang warna ini, split button info, split button width ini kita copy, kita buka templatenya button HTML, Ctrl F, Ctrl V. Nah, ini dia. Kita cari yang ini, kita ambil yang ini. Yang ini. Split button info, kita cari yang split button info. Nah, ini dia. Berarti kita copy dari sini. Dari A ini kita copy, kita pastikan ke dalam TBL buku. Nah, ini kan ada tabel buku nih. H6 ini dihapus. Paste yang tadi, simpan. Coba ini ganti dengan nama tambah. Kita lihat. Nah, ini. Ya. Icon tuh kita ganti dengan icon tanda tambah, itu apa nama bahasa bootstrapnya itu, icon text white apa info critical plus tidak mau. Info plus oke, tidak masalah, nggak usah kita ganti. Yang penting ini untuk icon ini bisa kita ganti-ganti ya, asalkan kita tahu namanya itu di Bootstrap. Jadi untuk mencari tahu namanya itu buka aja situs bootstrap.com. Nah, cari nanti bagian icon. Nah, yang perlu kita copy itu hanya namanya saja. Pastikan ke sini. Ya. Itu aja. Oke, lanjut. Kita lanjut tombol tambah ini. Tombol tambah ini nanti kita isi. Ini kita satukan saja. Biar nggak terlalu banyak coding. Satukan. Nah, di bagian have ini nanti kita linkkan ke add ke sini, ke add ini ya. Gimana cara ngelingkannya? Kita buat dulu function di controller buku ya. Buka controller buku, tambah function satu lagi, ini di copy aja. Function data ini di copy, pastikan ke bawah. Data ini kita ganti jadi add. Ya, function add. Terus ini kita ganti judulnya form input data buku. Kontennya itu adalah kita manggil add buku .php, berarti di sini add buku. Oke. Di dalam add buku itu ini tetap ya mbuku select karena kita menyimpan ke dalam database tabel buku ya. Add sudah. Nah, selanjutnya kita kembali ke tabel buku. Nah, di sini tanda pagar sini yang ada have-nya ini kita ganti, kita panggil php buka echo base URL tutup php tutup
controller buku, C buku, garis miring, add. Karena nama functionnya tadi adalah add. Ya, jadi seperti ini. Ini kodenya. Kita coba lihat, refresh, kita klik ini. Udah berhasil ya. Buku, tambah. Sekarang tampilan buku ini kita bikin bagus. Ya, tampilan buku ini kita buat bagus. Kita buat bagus di sini. Add buku ini nggak usah dihapus, kita buat di bawahnya ya. Ini nanti kita hapus kalau udah selesai yang di bawahnya. Kita lihat fasilitas formnya itu seperti apa di sini. Tadi ada saya lihat satu, saya buka ini. Nah, kita mau ngambil ini nih, form input ini. Salesforce ini apa nama kelas CSS-nya ya. Klik kanan, open with, dicari ini di Ctrl F, search form. Nah, ini dia. Itu input teksnya itu kelasnya form control be like border small. Nah, ini kita copy nih satu nih. Ini satu ini kita copy. Copy sampai di sini, copy, buka add buku tadi. Di sini kita tambahkan sini paste. Saya coba kita lihat hasilnya. Tambah buku. Nah, ini ya, ini cuma dia belum di dalam formnya. Belum dalam form input. Oke. Selanjutnya kita perlu tempat. Tempatnya itu adalah kita ambil ini aja. Kita ambil ini. Dari div ini sampai ke sini di copy. Pastekan ke sini. Ya. Add buku ini kita hapus, bukan dihapus tapi diganti. Dihapus aja nih, dihapus. Terus ini kita tutup divnya, tutup divnya, tutup divnya, tutup divnya. Kita lihat, refresh. Sudah ada ya, dia sudah masuk sini ya. Oke. Selanjutnya ini bisa kita tutup indeks ini. Selanjutnya ini kita atur. Ini kita buat seperti ini. Ini kalian nanti lihat aja. Nah, kalian ketik aja ini seperti ini. Oke. Ini namanya adalah input tipe tag, kelas name-nya kurang, name. Ini apa nih, penulis. Ini sesuai dengan database. Penulis. Oke. Ini kita copy. Pastikan di bawahnya. Penulis apa lagi? Ini tadi judul ya, di judul penulis. Judul buku. Jadi di sini judul.
Di sini penulis, ini penulis, selanjutnya penerbit, pasti lagi ke sini. Penerbit, name-nya penerbit. Nah, search-nya ini kita ganti dengan judul buku. Selanjutnya ini kita ganti dengan penulis. Ini kita ganti dengan penerbit. Kita lihat. Oke, sudah ya. Oke. Selanjutnya row-nya ada yang kurang. Kita nggak div yang kurang. Enter aja di bawah ini, buka. Nah, kalau ada dia akan muncul div. Ini row-nya kita ubah, call SM-nya ini untuk buku, judul buku kita buat 8, 10 saja, 10 untuk penulis 8, 7. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tombol ini di copy, tombol simpan ya. Tombol simpannya ini kita copy, pastikan di bawah sini. Selanjutnya form ini di copy, pastikan di sini, di dalam nah, di bawah sini. Oke, form tutupnya jangan lupa, form tutupnya sini. Oke, kita lihat, simpan, reset. Oke, selanjutnya kita ke sini. Ini kita hapus. Di atasnya kita hapus semuanya, kita tinggalkan yang sudah kita desain. Simpan. Nah, ini bentuknya. Judul buku. Untuk judul buku itu dia itu ininya berlebih. Row-nya ini kita kopinya ini. Nih, tambahkan row di sini. Row. Ini juga row, ini ada yang tinggal tadi. Row-nya ditambahin sini. Oke, simpan, lihat hasilnya. Oke, ada sejajar ini. Selanjutnya tombol simpan dan reset itu kita bikin bagus ya, kita tambahkan kelas. Untuk tombol tadi kita lihat yang bagus itu adalah tombol simpan, kita ambil yang ini aja. Coba kita lihat dulu button. Tombol ini aja ya, split button yang warna hijau kita ambil. Untuk batalnya nanti kita ambil yang kuning. Tapi split buttonnya itu nih, kita ambil yang warna ini tadi, mana di bawah primary ya, di bawah primary. Ini kita ambil kelasnya itu kelas aja, kita ambil kelas sampai i ini kita copy. Kita buka lagi project kita, submit value, simpan nih, tambahkan sini, paste, simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini tombol simpan, ada yang kurang. Ada yang kurang itu di input tipe
submit, class button. Kita lihat button yang ini, Facebook ini, kita lihat brand button, namanya brand button. Brand. Nah ini, class button block. Coba kita copy kelasnya ini, copy, pastikan ke button kita, kelasnya ini. Paste, simpan, kok jadi ya seperti ini ya. Satu lagi untuk ini, paste, dia itu namanya itu button Google katanya. Ini kita ganti Facebook. Nah, yang di sini Facebook, yang simpan kita ganti Facebook. Ya. Bloknya kita hapus saja. Ya, di sini ada bloknya. BTN blok nih kita hapus. Ini juga simpan. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi batal ini di atas ini, kita tambahkan satu buah button lagi. Ini kita copy aja. Karena tadi yang A ini yang ini aja kita copy, yang di tabel buku. Nah, ini copy. Di copy yang ini, pastikan di atas ini ganti namanya kembali. Oke, terus ini kita ganti ke data. Coba kita refresh. Nah, ini kita klik kembali, itunya kita ubah aja warnanya kita ubah jadi button info. Jangan info, warning. Nah, ini untuk kembali ke sini, tambah ke sini ya. Selanjutnya kita ke ini, reset nih fungsinya kemarin kan untuk menghapus form. Nah, seperti itu. Coba kita tes simpannya, mau nggak? Simpan data 1. Nggak mau pula. Simpan. Nah, simpan ini ngarahnya masih ke dashboard. Kita kembali ke controller buku. Simpan itu nih. Nah, ini kita buat ke garis miring data. Ini garis miring data. Ya, ini copy. Ini data, ini ke data. Seperti ini semuanya. Semua yang ada pesannya itu ke data. Ya, masuk ya ini ya. Coba saya hapus. Oke, mau. Coba diedit. Oke. Untuk form tampil data sudah.
tambah sudah. Sekarang kita edit. Jadi edit ini ketika saya gini ini harus bagus ya. Nah, untuk edit ini kita copy saja yang ada di add buku ini. Ini kita copy, Ctrl A, copy. Masuk ke edit BK di sini. Ini ada edit BK di sini. Enter dulu ke bawah, jangan dihapus yang di atas terlebih dahulu. Copy, paste, save. Nah, selanjutnya untuk edit itu kan kemarin ada ini kembali ya, kita hapus aja nih. Kembali ini kita pindahkan ke bawah. Pindahkan ke sini, ke tombol reset kita pindahkan. Karena tombol reset tidak ada di edit. Oke, kita kembali. Batal, ganti batal. Selanjutnya untuk edit ini kemarin ada yang pakai value ya. Nah, ini value ini kita copy. Copy untuk yang di judul. Judul buku nih pastenya di sini. Input tipe judul buku, value di sini boleh. Selanjutnya di sini penulis, mana value penulis ini di copy. Paste di penulis. Selanjutnya untuk penerbit ini value-nya di copy, paste di penerbit. Oke. Selanjutnya kita copy formnya. Form ini di copy, pastekan di sini. Di body. Oh, formnya udah ada. Oke, formnya udah ada. Ini yang ini di copy di form ini. Oke. Simpan. Setelah itu ada satu lagi itu berdasarkan ID. Nah, ini kita copy yang ini. Input berdasarkan ID ini kita copy, pastekan ke sini. Ke bawah sini. Nah, itu. Oke. Sekarang kita lihat refresh edit. Oke. Mau nggak diedit nih? Yang punya baru dibuat itu yang ini, jilid buku ajar. Kita edit dulu ya, buku ajar, simpan. Oh, tombolnya belum diubah, tombol simpannya itu kita ubah dulu. Submit, nama, update, ini update ya. Submit, nama, update. Di sini value-nya ubah. Oke, udah. Refresh. Oke. Buku ajar aja ubah. Berubah ya. Oke. Selanjutnya yang di atas ini kita hapus. Ya, sudah dihapus. Kita lihat berubah apa enggak. Refresh, edit. Nah, kenapa tidak berubah? Karena di controller buku belum kita ubah mengarahkan ke indeks. Kembali ke C buku, kontrol buku. Kita lihat di perintah function edit di sini, ya. Di sini harus kita ubah. Di mana merubahnya di sini kita tambahkan di bawahnya itu sebuah variabel konten, yaitu adalah edit buku. Nah, yang edit buku bawah ini kita ubah jadi indeks. Ini indeks, ini edit buku. Kenapa konten? Karena yang kita panggil di indeks PHP tadi itu variabel konten di sebelah sini ya. Sebelah sini. Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya. Refresh. Ubah ya. Batal, kembali ke sini, ini edit. Coba saya ubah satu tes bidang studi TI. Ubah. Tes bidang studi TI Arian. Oke, berubah. Hapus. Oke. Oke, udah selesai yang ini untuk data buku, menu data buku. Sekarang pesannya belum muncul. Pesannya ketika saya edit
saya hapus, saya tambah, belum muncul pesan. Kemarin kita ada nambahkan pesan di buku ya. Kita buat pesan itu di sini letaknya, di indeks PHP. Di indeks PHP itu pesan kita kemarin itu adalah letaknya itu kita letakkan di sini. Di sini aja. Pasti. Nah, ini. HP tutup juga. Oke, kita lihat. Coba saya hapus satu. Nah, data berhasil dihapus. Ya, ini pesannya. Coba pesannya ini kita baguskan. Kita bikin bagus dulu. Apakah di template kita ada untuk pesan? Kita lihat. Card, utility, border, color, order. Ini sepertinya tidak ada. Oh, ada ini. Ini ya pesannya. Kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Dia letaknya di indeks. Di indeks, masih di indeks. Kita buka indeksnya. Indeks dari template. Edit. Nah, kita cari yang ini. Pesan sukses tuh ini. Copy, paste ke sini. Terlalu banyak, berarti kita ambil yang di bawah akun ini harusnya. Dia di bawah itu. Nah, ini dia. Sukses. Ini kita ambil div ini. Mulai dari div ini, nih mana dia? Oke. Ini kita copy. Copy, kita pastekan di, coba kita pastikan di indeks. Apakah mau? Nah, di sini kita copy. Paste. Ini kita pindahkan. Ctrl X, pindahkan ke sini. Dihapus aja. Oke, coba saya hapus. Oh, berarti bukan di sini ya. Data berhasil dihapus, deh benar. Berarti letaknya bukan di sini ya. Letaknya itu di Ctrl X aja. Di sini letaknya di C buku. C buku itu disimpan mana? Simpan. Jadi di sini di setiap ada pesan. Nah, di sini letaknya. Paste. Data berhasil disimpan. Untuk div-nya ada dua, itu div. Simpan. Oke, ini harusnya mau. Indeks ini kita hapus lagi nih. Oke, simpan. Kita lihat. Coba saya tambah satu data. Simpan. Oke, hasil ya.
Nih, jadi ini semuanya kita pindahkan ke ini. Tampilan ini kita pindahkan, ini disatukan saja. Nah, div ini copy paste ke sini, paste di sini. Untuk yang gagal itu kita ubah gagal disimpan. Untuk cut big suksesnya kita ganti dengan warna merah. Kalau gagal warna merah apa? Ini danger tulisannya. Jadi kita ketik di sini danger. Oke. Selanjutnya untuk edit, data berhasil diedit, diubah. Kita paste ke sini, kita ubah. Data berhasil diubah. Nah, di sini kita paste lagi. Data gagal diubah. Ini kita ganti dengan danger warna merah. Selanjutnya di sini tidak ada data yang dihapus. Tidak ada data yang dihapus. Ini sukses kita ganti dengan danger. Selanjutnya ini data berhasil dihapus. Paste. Dihapus. Oke. Ini data gagal dihapus. Paste. Gagal dihapus. Warnanya itu merah, danger. Oke, kita tes. Refresh, hapus. Data berhasil dihapus. Edit. ppm unifrag 1. Edit. Data berhasil diubah. Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini supaya videonya tidak terlalu panjang. Besok kita lanjutkan lagi, yaitu untuk dashboard. Ya, untuk dashboard ini kita atur lagi. Selanjutnya untuk user. Ya, jadi kita lanjutkan lagi pada video selanjutnya. Ada beberapa yang belum selesai. Ya, jadi untuk yang kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.